Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dan sahabat-sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Chef Adi di channel Chef Adi Indahnya Berbagi ke Sesama. Untuk yang baru saja menemukan channel ini, mohon untuk mendukung channel Chef Adi ya dengan cara mensubscribe ya. Subscribe itu gratis dan bisa digunakan untuk mendukung dalam kebaikan ya. Karena channel ini adalah channel inspirasi untuk Anda semua ya. Pada kesempatan kali ini Chef Adi akan mengumumkan hasil eksperimen lanjutan kemarin ya. Ini adalah pertama kali yang ada di YouTube ya. Jadi Chef Adi browsing, saya cari belum ada ya yang membagikan bagaimana cara mengawetkan Bandeng Presto dengan sterilisasi ya. Semua ini karena bimbingan dari Allah ya. Jadi setelah Chef Adi menemukan penemuan baru ini, akan saya bagikan, akan saya share kepada para mitra, para sahabat-sahabat dan para teman-teman Chef Adi di YouTube ya. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip agar Anda tidak ketinggalan ya. Oke, sebelum lanjut ke video pembahasan kali ini, Chef Adi ucapkan jazakumullahu khairon kepada kalian semua yang telah mensupport, memotivasi video yang kemarin ya, tentang pembahasan riba ya. Ternyata banyak sekali komen-komen melalui channel YouTube Chef Adi maupun langsung masuk ke WA Chef Adi ya. Alhamdulillah ya, pada terketuk hatinya ingin hijrah dan kembali ke jalan Allah setelah tahu ayatnya dan hadisnya ya. Banyak juga yang menanyakan bagaimana cara untuk bebas dari jeratan riba ya. Banyak ya yang sudah terlanjur, sudah transaksi atau membuka akad riba baru, bagaimana cara solusinya. Oke, ada beberapa cara untuk kita melepaskan dari jeratan riba ya. Yang pertama ya, kita harus bertobat ya. Setelah kita tahu hadisnya, ayatnya, kita harus benar-benar melakukan tobat bahwa kita menyesali perbuatan yang selama ini kita lakukan itu dosa besar ya. Jadi kita perbanyak sholat taubat dan perbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah ya. Sebesar apapun dosa kita, tetapi ampunan Allah jauh lebih besar ya. Jangan putus asa ya, tetap semangat. Oke, yang poin pertama adalah bertobat ya. Kedua, berazam ya. Apa berazam itu? Bercita-cita sampai mentok bahwa sungguh-sungguh tidak akan melakukan perbuatan riba lagi atau membuka akad-akad riba baru lagi ya. Jadi sudah kita niatkan karena Allah, niatkan karena takut kepada Allah bahwa kita benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ya. Jadi harus tanamkan itu ya. Oke, lanjut yang ketiga, berdoa ya. Jadi kita harus perbanyak doa ya. Kita mohon, kalau kita berdoanya dengan sendiri energi kita terbatas ya. Jadi kita minta dukungan, doa dari orang tua, terutama doa kepada ayah dan ibu itu sangat penting, dan kita mohon doanya kepada saudara-saudara kita ya. Kita mohon bantuannya untuk didoakan ya. Dan tidak boleh putus asa ya dalam berdoa ya. Pokoknya lakukan secara istiqomah ya. Jadi jangan sampai kita pada waktu kita berdoa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan lalu kita putus asa. Saya sudah berdoa terus-menerus, saya lakukan, kenapa pertolongan Allah tidak kunjung tiba, atau kenapa pertolongan Allah tidak segera dikabulkan ya. Di dalam kita berdoa kita harus benar-benar bersabar ya, tidak terburu-buru. Sahabat dan teman-teman mungkin ada yang menanyakan ya, Chef apakah ada doa khusus untuk hutang? Ada ya. Allahumma khfini bihalalika an haramik wa akhnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu ya. Oke ya, ini doanya ada riwayat hadisnya ya pemirsa atau sahabat-sahabat dan teman-teman semua ya. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi nomor 3563 dari Auli, ada seorang budak mukatab yang mendatanginya. Ia berkata, aku tidak mampu melunasi untuk memerdekakan diriku. Ali pun berkata,
Maukah ku beritahukan kepadamu beberapa kalimat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkannya kepadaku, yaitu seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung, maka Allah akan memudahkanmu untuk melunasinya. Jadi ini adalah hadis doa tersebut atau doa tadi ya pemirsa ya dan sahabat-sahabat ya. Cara yang keempat adalah perbaiki ibadah total ya. Jadi diusahakan kita benar-benar kita perlihatkan kepada Allah bahwa kita memperbaiki ibadah total ya. Yang biasanya cuma sholat 5 waktu atau sholat fardu ya kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, misalnya seperti malam, witir, tahajud, dan sholat duha ya. Dan berusaha untuk istiqomah ya. Diusahakan untuk tidak bolong ya pemirsa ya. Itulah kalau kita sudah merasa benar-benar berdosa, kita perbaiki dengan amalan-amalan yang baik ya. Ada satu hal yang ingin sampaikan dan saya bagi ke para teman-teman, ke pemirsa semua ya. Ketika kita sudah melakukan ibadah total, awas hati-hati ini ya. Jangan sampai kita terbujuk oleh tipu daya setan ya, karena setan tidak akan berhenti walaupun kita sudah bertobat, walaupun kita sudah bersumpah tidak akan melakukan transaksi riba lagi, tetapi setan selalu menggoda untuk menggugurkan semua amalan ya. Saya beri contoh ya, ketika kita melakukan sholat duha dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 4 minggu dan sebulan ya, terkadang ada bisikan-bisikan setan yang menggoda ya. Misalnya begini, wah saya sudah berusaha untuk sholat duha istiqomah seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak pernah putus, nggak pernah bolong, tetapi kenapa ya pertolongan Allah kok nggak turun-turun? Kenapa Allah tidak memberi pertolongan kepada saya? Awas hati-hati sahabat-sahabat, ketika ada bisikan-bisikan itu perbanyak istighfar ya, dan renungkan, bermusahabah ya. Coba kita renungkan, kita baru melakukan sholat duha 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, sudah teriak-teriak, di mana Allah? Di mana pertolongan Allah? Nah, coba Anda renungkan, Anda bermusabah sampai dalam, tanyakan pada hati nurani kita masing-masing. Anda baru sholat 1 bulan, Anda baru melakukan sholat duha 1 bulan. Lalu umur Anda sekarang sudah berapa? Lalu berapa tahun Anda tidak sholat duha? Baru sholat duha 1 bulan sudah teriak-teriak, di mana Allah? Di mana pertolongan Allah? Ya, itu ya. Oke ya, sudah saya bagikan, awas ya, hati-hati ya. Ini adalah perangkap setan untuk menggoda kita ketika kita mau hijrah, kita melakukan perbaikan ibadah total. Jadi ada bisikan-bisikan setan yang akan merusak amalan-amalan yang kita lakukan. Setan berusaha untuk membuat amalan atau ibadah kita menjadi tidak ikhlas ya. Ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan adalah bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita masing-masing loh pemirsa. Awas direnungkan ya. Langkah yang kelima adalah dengan cara sedekah. Mungkin ada yang menanyakan ya, kenapa harus sedekah? Saya kan baru bingung, baru stres, kita masih terlilit hutang, kenapa harus sedekah? Nah ini ya yang akan saya dijelaskan ya, bahwa di dalam Al-Baqarah ayat 261 kemarin saya sudah bacakan ya, bahwa sedekah yang kita jalankan, siapa yang melakukan sedekah maka Allah akan membalas 10-700 kali lipat ya. Ini adalah cara cepat untuk membayar hutang atau melunasi hutang, bahkan terlilit dari hutang riba ya. Jadi hutang dibayar, sedekah jalan terus, hutang dibayar, sedekah jalan terus, hutang dibayar, sedekah jalan terus. Nah dengan cara seperti itu Allah akan mempercepat kita mendapat rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka, dan itu akan mempercepat kita lunasi hutang dan bebas dari jeratan riba ya. Adalah perbanyak sedekah. Semakin banyak sedekah yang Anda keluarkan, maka Allah akan semakin banyak membalas. Oke, lanjut cara yang keenam ya, tunda kesenangan ya. Jadi kita harus menunda kesenangan-kesenangan kita ya. HP nggak usah beli baru dulu, nggak usah ganti, motor juga nggak usah ganti dulu ya, kita pakai yang seadanya, baju ataupun apapun yang intinya hanya mengeluarkan pengeluaran sehingga menyebabkan boros ya. Jadi kalau ada kita pendapatan lebih, ada pendapatan, kita langsung kita kumpulkan untuk membayar hutang, melunasi hutang, dan nanti suatu saat nanti Anda akan benar-benar bebas dari hutang ya. Itulah cara-cara yang Chef Adi lakukan ketika Chef Adi masih terjerat
dalam jeratan hutang riba ya. Oke pemirsa, sahabat-sahabat dan para mitra semua ya, langsung kita lanjut ke video pembahasan kali ini. Adalah saya umumkan bahwa hasil eksperimen atau hasil uji coba dengan proses sterilisasi. Mari kita langsung ke dapur ya, langsung mau saya uji coba. Ini adalah hari yang ke-15 ini sudah ya, dari sejak terhitung dari tanggal 26 kemarin ya, sudah 15 hari. Mari kita langsung testimoni bersama-sama. Pemirsa, ini bandeng yang sudah saya vakum dan proses sterilisasi dan saya taruh di luar ya. Ini sudah tanggal 3 Januari 2021, artinya ini sejak tanggal 24 sudah 10 hari lebih ya. Oke, langsung saya testimoni, langsung saya goreng ya. Bagaimana hasilnya, apa masih tetap enak? Oke ya sahabat-sahabat, teman-teman dan pemirsa semua ya, ini hari ini Chefhadi akan melanjutkan video yang kemarin, hasil eksperimen ya, sejak tanggal 24 ya. Ini saya taruh di luar kulkas dan ini sudah terhitung 10 hari sejak tanggal 24 ya. Ini sudah di HP Chefhadi sudah tanggal 3 Januari ya. Oke, pertama-tama langsung kita goreng. Bisa dilihat dengan detail ya, bahwa 10 hari lebih ya, ini hampir 11 hari ini tidak ada jamur-jamurnya ya. Oke, langsung saya goreng. Bagaimana hasilnya, bagaimana rasanya ya. Kalau dilihat dari teksturnya memang belum ada jamur-jamurnya. Oke, apakah tetap masih enak? Oke sahabat YouTube, ini sudah Chefhadi goreng 1 ekor ya, akan saya testimoni. Oh ya, ini sambelnya juga akan saya testimoni. Di luar kulkas sudah 10 hari ya. Ini sebenarnya sejak tanggal 23, tetapi saya tulis 24. Saya gunting dulu, coba sambelnya mau saya tes ya. Oke, yang pertama-tama akan Chefhadi testimoni bandeng gorengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bandeng sudah di luar kulkas 10 hari ya. Mudah-mudahan masih enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat YouTube dan pemirsa YouTube serta mitra-mitra kami ya, dimanapun Anda berada ya, kali ini Chefhadi umumkan ya hasil eksperimen atau uji coba penemuan baru ini ya, setelah bandeng presto divakum terus disterilisasi. Ternyata di luar kulkas masih benar-benar enak, belum nampak bau yang tidak sedap. Dan tadi sebelum digoreng juga sudah saya perlihatkan bahwa belum ada jamur. Ternyata setelah digoreng rasanya masih benar-benar gurih, enak, lezat, dan masih fresh ya. Tidak ada unsur atau rasa yang mempengaruhi rasa tidak sedap, tetapi masih benar-benar enak ya. Oke pemirsa, jadi lolos ya, ini 10 hari di luar kulkas lolos ya dengan proses sterilisasi ya. Dan ini masih tersisa ya, masih tersisa 2 ekor yang mana akan Chefhadi uji coba di hari ke-12 dan terakhir untuk di hari ke-15 ya. Jadi nanti kalau di hari ke-15 lolos ya luar biasa pemirsa. Ini adalah penemuan baru dari Chefhadi yang mana akan saya share, saya bagikan ke pemirsa semua ya. Jadi tahu bagaimana caranya bandeng presto agar awet di luar kulkas. Di luar kulkas bisa 10 hari, berarti untuk di kulkas bisa bertahan lebih lama ya, bisa 1 bulan ya. Kalau di freezer nggak usah ditanya ya pemirsa, setengah tahun pun tetap masih enak ya. Oke, lanjut ke testimoni yang kedua, yaitu sambelnya bagaimana setelah di luar kulkas 10 hari, apakah tetap masih enak? Saya coba dulu ya. Oke, kita fokus lihat sambelnya ya. Kalau dilihat teksturnya ataupun warnanya masih nampak biasa-biasa saja ya. Oke, coba saya cicipi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah sambelnya juga masih terasa enak ya pemirsa ya. Untuk sambel di luar kulkas juga lolos ya, 10 hari masih enak ya. Jadi nanti akan Chef Adi uji coba ini sambel yang terakhir langsung di hari ke-15 ya. Lanjut pemirsa, kita melanjutkan testimoni yang kedua, yaitu di hari yang ke-12 ya. Ini kalender di HP Chef Adi sudah menunjukkan tanggal 5 Januari ya, terhitung mulai tanggal 24 sejak disterilisasi ya, jadi sudah 12 hari ya. Oke, langsung kita goreng ya hasilnya bagaimana untuk di hari yang ke-12 di luar kulkas. Pemirsa, terlihat ya kondisinya, penampakannya belum ada jamur-jamurnya ya. Juga dari segi aroma belum ada rasa bau-bau yang menyengat ya, masih tetap terasa seperti ikan segar. Mari kita goreng dan kita testimoni. Oke pemirsa ya, sudah Chef Adi goreng ya, dan ini akan Chef Adi cicipi apakah di hari ke-12 di luar kulkas masih enak. Sebelumnya Chef Adi informasikan bahwa ini adalah nyata ya, bukan rekayasa ya, dan Chef Adi berusaha untuk amanah. Jadi semua apa yang saya praktekkan, semua apa yang saya testimonikan adalah benar ya, karena ini semua ada pertanggungjawabannya ketika kita di akhirat nanti ya. Jadi nggak mungkin ya Chef Adi berbohong atau membuat cerita ngarang-ngarang atau rekayasa ya. Jadi kalau masih enak saya informasikan masih enak, kalau sudah nggak enak tetap Chef Adi bilang nggak enak. Oke, langsung saya cicipi ya. Ini kondisinya baliknya pemirsa masih terlihat bagus ya, 12 hari di luar kulkas. Oke, saya potong ya, saya cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, ternyata 12 hari Chef Adi bersaksi di hadapan Allah bahwa ini nyata, bahwa apa yang Chef Adi katakan adalah benar. 12 hari masih sangat-sangat enak ya. Ini adalah kejujuran yang saya buat di depan pemirsa semua ya. Jadi Chef Adi berani ya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya, bahwa ini adalah 12 hari di luar kulkas masih enak. Kalau nggak percaya bisa pemirsa buktikan nanti ya. Ini Chef Adi akan nambah lagi ya, karena masih benar-benar enak, wangi dan gurih sekali ya. Ini ya Chef Adi nambah lagi, benar-benar enak ini. Oke pemirsa, sahabat-sahabat YouTube dan para mitra-mitra Bandeng Presto 76 ya. Ini lanjut untuk di hari ke-15, dan nanti sambelnya juga di hari ke-15 akan Chef Adi buktikan ya. Oke, pada hari ini Chef Adi menyatakan lolos 12 hari di luar kulkas masih sangat enak dan fresh. Kita nantikan berikutnya di hari ke-15 ya, jadi 3 hari lagi ya. Sahabat-sahabat, pemirsa dan para mitra Bandeng Presto 76 ya, ini adalah Bandeng Presto yang terakhir ya di hari ke-15 ya di luar kulkas ya, terhitung dari tanggal 24, dan ini sudah tanggal 8 Januari 2021 ya. Di HP Chef Adi sudah hari Jumat tanggal 8 Januari ya, jadi kalau dihitung dari tanggal 24 Desember kemarin sudah terhitung 15 hari di luar kulkas. Oke, langsung kita review, kita testimoni bersama-sama ya. Terlihat masih mulus dan belum ada jamur-jamurnya ya. Minyak sudah panas, langsung Chef Adi goreng. Oke pemirsa, sahabat-sahabat, kita buktikan bersama-sama ya. Ini sudah mateng, langsung saya cicipi. 15 hari di luar kulkas bagaimana ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, sahabat-sahabat, ternyata 15 hari Chef Adi katakan demi Allah ya, masih enak. Bukan rekayasa, bukan ngarang-ngarang cerita. Jadi kalau Chef Adi bilang enak, masih enak. Oke, kita lanjutkan sambelnya ini. 15 hari di luar kulkas bagaimana? Mari saya coba sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat dan pemirsa dan para mitra Chef Adi ya, ternyata sambelnya 15 hari juga masih enak pemirsa. Penemuan Chef Adi yang terbaru ya, bandeng presto vakum dalam jangka waktu 15 hari di luar kulkas masih enak. Sambelnya juga masih enak. Bukan rekayasa, bukan ngarang cerita. Demi Allah, Chef Adi menjadi kesaksian bahwa ini saya katakan memang masih benar-benar enak. Semoga ini menjadi inspirasi buat Anda semua ya, karena ini adalah pertama kali yang ada di YouTube ya. Alhamdulillah, dengan bimbingan Allah, Chef Adi menemukan penemuan baru ini ya. Dan alhamdulillah berhasil dengan cara vakum dan sterilisasi. Semoga ada manfaatnya buat Anda semua, buat pemirsa, buat mitra-mitra kami, juga teman-teman ya. Jadi sekarang sudah ada penemuan baru ya. Bandeng presto di vakum, lalu disterilisasi dengan cara seperti Chef Adi, masih enak dalam 15 hari ya. Jadi waktunya sangat cukup dan panjang serta leluasa untuk dikirim ke luar kota sampai ke luar negeri ya. Karena pengiriman untuk ke Amerika kemarin Chef Adi diinfokan 9 hari. Lah ini 15 hari masih enak. Wah, waktunya benar-benar leluasa pemirsa ya. Semoga ini menjadi inspirasi buat Anda semua dan nantikan video-video Chef Adi yang akan datang. Untuk yang baru saja menemukan channel ini, mari dukung channel Chef Adi dengan cara mensubscribe, karena ini adalah channel inspirasi buat Anda semua. Terima kasih telah menyaksikan channel Chef Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.